bapak ya justru sedih jika anaknya nggak pernah minta gitu ya. Berarti Oh. nggak percaya sama bapaknya. Banyaknya kita meminta kepada manusia, itu bukti bahwa kita jarang minta kepada bapak kita. Apakah bisa kita meminta Tuhan untuk mengubah keputusannya? Apa yang sedang Anda doa-doakan hari-hari ini, Sobat Bahtera Ida? Semoga PPKM tidak Apa? jadi. Kan udah dijawab, Udah, nggak jadi. udah. Tapi nggak tahu ya nanti polanya seperti apa ya. Atau mungkin minta masalahnya diselesaikan. Ada masalah-masalah tentang pekerjaan, Bisa usaha, jadi keuangan, kesehatan, jodoh keluarga, jodoh. mungkin. Jodoh katanya Jonathan. Padahal udah beres loh kita berdua ya. Dan memang lega banget kalau ngomongin soal jodoh ya. Udah selesai gitu ya. Hei, ini kok ngapain ngomongin jodoh? Ini ngomongin soal meminta, Sobat Rida. Kadang ini kan kita mikir ya bahwa kita ini hidup sudah dalam blueprintnya Tuhan. Dari kita dalam kandungan, siapa orang tua kita, sampai kita nanti boleh berpulang kembali ke surga. Itu kan semua sudah dalam rencana dan rancangan blueprintnya Tuhan gitu ya. Ya. Terus pertanyaan muncul, buat apa kita minta? Kan Tuhan nyuruh. Iya sih, Mintalah. Tuhan nyuruh, tapi kan bukannya semuanya sudah di set gitu ya. Udah di set, kamu bakal gini, masa depanmu bakal gini. Mungkin loh ya gambaran kita ya. Buat apa kita minta? Karena kan udah kelihatan, cuman kita nggak tahu aja gitu loh. Nah kan kita akan bahas hal ini Sobat Rida. Ketika semuanya berjalan sesuai kehendak Tuhan, untuk apa kita meminta? Nah, itu Kita dia. mau bicara sama siapa Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Samuel Anton dari JKI Maranatha Ungaran Semarang. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Samuel, halo. Shalom Pastor, halo. Halo Sobat Bahtera Yuda, salam Pak Nathan dan Pak Puji Yonatan. Wah, luar Tuhan. biasa. Mantap. Senang sekali Puji bisa ketemu lagi secara Yes. online ini. Dan ini berita sedihnya ngapain sih Pak? Kan sedih Pak. Iya tapi gak usah, itu bukan sedih, itu Bapak pilek gitu kayaknya ya. Berita sedihnya ini terakhir kali, tapi di tahun ini ya, tahun depan kita jumpa lagi Januari ya, Pastor Samuel kalau ada waktu ya. Makasih Pastor Samuel sudah join hari ini. Thank you Pastor. Kalau boleh tahu nih Pastor, Pastor lebih sering dipanggil Pastor Samuel atau Pastor Anton sih kalau boleh tahu Pastor? Pastor Anton biasanya. Pastor Anton. Iya. Mari kita panggil Pastor Anton. Udah kebiasaan Pastor Samuel soalnya. Iya. Oke, Don't worry. Pastor Samuel kita bahas tentang semuanya berjalan sesuai kehendak Tuhan, untuk apa kita meminta. Nah, itu. Mungkin saja sebagian orang mikir bahwa kalau kita minta mungkin aja Tuhan tersentuh hatinya, lalu mengabulkan keinginan kita gitu ya. Ya. Apakah begitu Pastor? Cara kerjanya ketika kita meminta? Ya, menarik sekali pertanyaannya Pak Nathan. Jadi memang ada di beberapa kisah dalam Alkitab, salah satunya kisah tentang Hana ya. Iya. Dia merindukan seorang anak karena sebelumnya kandungannya ditutup oleh Tuhan, gitu kan. Jadi dia merindukan seorang anak, hatinya pedih dan dia berdoa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dengan hati yang pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dan akhirnya kalau kita baca mujizat terjadi. Hana mendapatkan Samuel. Tapi ingat, setelah itu apa yang dilakukan Hana? Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Jadi intinya adalah sebenarnya memang semuanya itu kita bisa berdoa, kita bisa meminta, tapi pada akhirnya nanti semuanya itu kita percaya harus kembali untuk Tuhan, harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang akan menjadi dasar doa itu dikabulkan apa enggak. Itu harus satu frekuensi, harus selaras dengan apa yang jadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi jangan sekedar pray until something happen tapi ngotot gitu ya. Kita nggak ngerti, kita nggak pokoknya ngotot terus minta-minta sama Tuhan, tapi kita harus sadar bahwa jangan hanya pray until something happen tapi pray for the God's direction gitu ya. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau itu selaras dengan kehendak Tuhan, hal yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil. Gitu. Begitu, Pak. Baik. Dan kuncinya memang ketika kita berdoa, meminta sesuatu gitu ya. Ketika kita mau mengerti isi hatinya Tuhan, bagaimana kehendaknya Tuhan, ya bangun hubungan sama Tuhan, itu kuncinya ya Pastor Samuel ya. Betul. Iya. Tapi Kita bisakah harus seperti ya, benar-benar silakan Pastor. inline. Ya, kita harus benar-benar inline ya. Maksudnya jangan hanya ngotot sekali lagi, tapi kita memang berdoa, minta kehendak Tuhan. Walaupun memang firman Tuhan juga katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi kata meminta terus meminta itu juga artinya kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Dan kita percaya Tuhan mendengarkan doa kita. Dan yang terbaik bukan berarti
apa yang kita mau, tapi tentu itu baik untuk hidup kita. Gitu, Pak. Oke. Seperti itu. Jadi kalau Anda merindukan sesuatu, it's okay, nggak apa-apa, bawa dalam doa. Tapi lebih daripada itu, siapkan waktu yang terbaik, prioritaskan kesempatan kita untuk bangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang bikin saya penasaran, Yes. Pastor, apakah bisa kita meminta Tuhan untuk mengubah keputusannya? Bisa nggak sih, Pastor? Contoh nih, kayak kisahnya Abraham tuh, kan Abraham negosiasi sama Tuhan ya Pastor ya, untuk Sodom dan Gomora. Bisa nggak sih kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan ubah dong keputusannya Tuhan. Bernego gitu ya istilahnya. Negosiasi, bisa nggak sih sebenarnya Pastor? Ada waktunya. Kadang-kadang jawabannya pertamanya no, tidak ya. Tapi itu semua itu untuk menguji iman kita sebenarnya, gitu ya. Karena dengan cara itu Tuhan ingin mendewasakan kita, Tuhan ingin membuat kita stretching iman kita, melangkah. Tapi semuanya dalam koridor sebenarnya tetap ada dalam kehendak Tuhan. Gitu ya. Jadi seakan-akan no bukan berarti akan pintu akan tertutup selamanya gitu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai kesempatan itu untuk kita stretching iman. It's okay, berdoa aja, Tuhan, aku percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kita berdoa, walaupun awalnya jawabannya no. Saya percaya juga kalau memang itu dipakai Tuhan untuk menguji iman kita, apakah kita tetap percaya kepadanya, ya pintu akan dibukakan, gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar no dan itulah kehendak Tuhan, ya yang memang benar-benar sudah final, ya sudah kita percaya itu yang terbaik. Jadi semua tergantung kepada Tuhan ini ingin mendewasakan kita atau ada maksud Tuhan di situ, gitu ya. Pasti semuanya kembali ke situ. Tapi dalam koridor semua gambaran besarnya adalah itu tetap ada dalam kehendak Tuhan. Wow. Gitu. Oke, seperti itu ya. Kembali ke topik kita Sobat Raida, masih bicara bersama Pastor Samuel Anton. Ketika semua berjalan sesuai kehendak Tuhan nih Pastor, kita tahu ya udah deh, hidup saya juga sudah ada dalam rancangan Tuhan. Buat apa ya saya minta? Toh nanti kalau minta, iya kalau sesuai, kalau enggak gimana? Ini mungkin juga sebagian orang merasa bahwa permintaan saya nggak diturutin, banyak banget permintaan saya nggak diturutin gitu ya. Jadi mending nggak usah minta deh. Nggak usah minta lah ya gitu ya. Kalau seperti itu gimana sih Pastor? Ya, ini semua tergantung dari sudut pandang kita sih. Ini menarik, saya suka ini ketika ngebahas ini karena apa yang kita lihat tentang Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya sih melihat hubungan saya dengan Tuhan itu seperti bapak dan anak. Boleh nggak anak minta? Ya tentu boleh. Bahkan bapak sebagai bapak ya justru sedih jika anaknya nggak pernah minta gitu ya. Berarti nggak percaya sama bapaknya gitu. Jadi tapi kita harus sadar ya ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kepada bapak kita, ya pada akhirnya bapak yang menimbang kan. Ada kalanya dia berkata oke. Ada kalanya dia berkata tunggu. Ada kalanya dia berkata jangan. Hanya yang pasti sekali lagi semuanya itu baik buat kita. Karena seringkali kita meminta sesuatu yang hanya kita ingin. Tapi Tuhan menjawab sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Dan yang terbaik buat kita bukan berarti itu yang sebenarnya kita butuhkan. Nah, Bapak itu yang paling tahu. Paling tahu apa? Tahu timingnya, tahu apa caranya, tahu bagaimana waktu yang terbaik untuk memberikannya kepada kita. Jadi lihat itu sebagai hubungan antara Bapak dan anak. Jadi jangan setelah itu kita berpikir, ya pokoknya semua udah diatur sama Tuhan, ngapain kita minta? Wah, itu yang justru kita meragukan hubungan kita dengan Bapak kita. Sebagai anak minta aja. Sebagai anak kita dekat-dekat dengan Bapak. Apa yang kita rindukan. Karena jelas firman Tuhan kan katakan ya, dia memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu artinya kalau itu apa yang kita minta itu tidak terjadi, artinya ada jauh yang lebih besar yang Tuhan rencanakan dari sekedar keinginan kita. Amin. Jadi percaya, kuncinya adalah trust Him. Anggap benar-benar jadikan Dia Bapa kita dan bangun hubungan dengan Bapa kita. Dan yang terbaik pasti Tuhan akan pertimbangan dalam hidup kita, akan berikan dalam hidup kita. Gitu, Pak. Yang saya tangkap dari sharingnya Pastor Samuel Anton dan memberkati saya secara pribadi gitu ya, meminta itu tanda percaya. Begitu ya Pastor Samuel. Kalau kita nggak minta, kayaknya kita meragukan gitu ya. Nggak usah minta lah ya. Kalau nggak minta biasanya berjuang sendiri aja kayaknya bisa deh ya. Nggak usah minta deh ya. Ini bisa deh kayaknya nih ya. Diusahakan sendiri ya. Nggak usah mohon deh ya. Gitu kan. Minta itu tanda percaya. Sobat Batraida, yang dikhawatirkan jangan minta-minta gitu ya. Kesempatan doa, kesempatan saat teduh itu kan besar banget tuh. Kesempatan bisa kita lakukan apapun gitu ya. Tapi prioritaskan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu poin pentingnya. Pastor Samuel, ini satu kasus yang juga sedang menjadi buat saya dan di circle saya sendiri, mungkin kita juga gitu ya.
kayak bener nggak sih ini? Bisa nggak sih gitu ya? Kita ini kan Apa sih Tan? Soal apa ini? ya, Soal kita ini kan anak Tuhan, Mm-mm. ya kan? Tapi kan masih hidup dalam dunia. Oke. Dimana dunia ini juga butuh hal-hal yang memang orang lain butuhkan juga. Contohnya? Ya, uang, ya, materi, ya kan? Materi, Rumah. mobil. Sudah rumah 1 tingkat mintanya yang 2 tingkat gitu ya. Mobilnya udah 4 pintu mintanya yang 2 pintu. Lucu gak sih Mas? Kalau rumah mintanya makin nambah, tapi kalau mobil mintanya pintunya makin berkurang. Tapi gini Mas, sebagian orang bilang kok materi-materi terus sih gitu ya. Emang alamat kita kan nggak di sini nanti, kita alamat finishnya kan di surga, ngapain minta sesuatu di sini? Tapi di satu sisi kan kita juga punya keinginan, lebih daripada itu kita punya kebutuhan. Boleh nggak sih, Pastor? Kita mohon, minta, tapi dalam hal materi. Ya, menarik. Jadi sekali lagi kalau hubungannya antara bapak dan anak ya, Pak Nathan dan Pak Jonathan, kalau kita minta materi dalam hal ini ya, apakah boleh? Ya boleh gitu ya. Justru ini perlu digarisbawahi. Banyaknya kita meminta kepada manusia, itu bukti bahwa kita jarang minta kepada Bapa kita. Gitu, itu yang bahaya. Itu malah yang Bapa kita nggak mau. Gitu ya. Kita minta-minta sama manusia, sama orang-orang, supaya dibutuhin kebutuhan materi kita tercukupi. Itu malah jadi masalah. Tapi kalau kita punya keinginan dalam hati kita, nah kita pengen ini sih, nggak apa-apa ngomong sama Bapak kita. Jadi yang terpenting justru malah jangan minta-minta sama orang lain. Dan mintalah kepada Bapa, ini penting, sesuai dengan kapasitas Bapa kita di surga, gitu ya. Jangan hanya hal-hal yang kita tahu, Bapa tahu semuanya itu kita perlu, bukan hanya sekedar itu, tapi minta sesuai dengan kapasitasnya. Makanya kalau kita minta sesuai dengan kapasitasnya Tuhan, siapa Bapa kita yang minta sesuatu yang besar. Tapi yang besar ini bukan berarti untuk diri kita sendiri. Nah, ini penting. Karena kalau kita minta sesuatu yang besar itu berarti hanya Tuhan yang bisa melakukannya untuk kita. Dan itu pada akhirnya untuk orang lain. Untuk menjadi blessing bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Permintaan kita saat ini dan akhirnya nanti dijawab sama Tuhan, dan bagaimana kita menerimanya dan bagaimana kita mengelolanya, itu akan berpengaruh pada kepercayaan Tuhan selanjutnya. Lah kalau pada akhirnya kita minta materi-materi hanya untuk diri kita sendiri, lalu kita pakai hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, ya sudah, kita akan selesai di situ. Tapi justru ketika Tuhan, aku pengen rumah ini, contohnya ini dipakai untuk visi, untuk untuk panti asuhan, untuk jiwa-jiwa, untuk pokoknya sesuatu yang bukan untuk kita diri sendiri, tetapi itu berkat bagi banyak orang, ya tentu Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih lagi dan lebih lagi. Gitu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita mempergunakan apa yang sudah Tuhan jawab dalam hidup kita itu untuk dipakai buat apa, visinya apa, tujuannya apa. Lagi kalau materi hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk kepuasan diri kita sendiri, ya kita stop sampai di situ. Tapi kalau itu pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan akan tambahkan. Karena sekali lagi di mana hartamu berada, di situ hatimu kan. Berarti kan kalau harta kita berikan, kita memang salurkan untuk sesuatu yang jadi berkat, berarti harta kita nggak di situ, harta kita di Tuhan. Karena kita percaya yang penting itu jadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu lah. Harus murni ya motivasinya ya. Wow, jangan minta-minta manusia ya, Sobat Raida, ya kan. Nanti diincer lagi. Siapa yang bisa kasih saya mobil ya? Nathan kayaknya. Nathan kayaknya habis ganti mobil masih ada dana sisa. Apa sih, Pak? Nathan kayaknya bakar sate terus nih kayaknya. Makin punya duit nih kayaknya. Wow, luar biasa. Ini yang memberkati kita semua, Sobat Raida. Kalau kita ngerti kapasitasnya Bapak kita gitu ya, mintanya juga nggak main-main. Betul. Mintanya besar, tapi bukan besar soal nilai saja, tapi besar soal visinya, soal ini mau ngapain, kalau mau minta mau diapain, coba. Ada yang nyata tuh pasti tuh. Minta yang besar, kayaknya minta villa deh, jangan cuma rumah deh, villa deh, villa. Bukan gitu ya poinnya ya? Awalnya sih minta apartemen ya, saya minta gedung aja di gedung. Gedungnya sekalian, nggak usah kamarnya. Ya Tuhan, saya minta gedung ya Tuhan ya. Oke, ini penting sekali buat kita bisa sama-sama mengerti ya Sobat Raida, bahwa kita boleh meminta. Boleh minta. Tapi kita harus mengerti kapasitas Bapak kita, Bapak yang besar. Permintaan kita juga bukan tentang nominalnya yang besar, tetapi visinya juga harus besar. Mau ngapain atas permintaan itu. Setuju. Luar biasa sekali. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Anton, bicara tentang semuanya berjalan sesuai kehendak Tuhan. Terus ngapain kita minta? Ngapain kita minta? Karena kita percaya.
Kalau kita nggak minta, kita tandanya nggak percaya. Bisa jadi. Mungkin kita percayanya sama orang lain dan minta-minta sama mereka. Jonathan. Kesimpulan deh kalau gitu Pastor Samuel, semua berjalan sesuai kehendak Tuhan. Buat apa kita minta? Silakan Pastor. Ya, lagi saya juga ingin menggarisbawahi juga yang besar itu juga berarti sesuatu yang mustahil sebenarnya, sesuatu yang nggak mungkin, manusia sendiri nggak bisa. Tapi hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Dan kalau itu terjadi, pasti kita berkata, it's all about God. Itu semua tentang Tuhan, bukan tentang aku. Gitu. Itu yang terpenting. Dan sekali lagi juga tadi bagus banget Pak Nathan bilang, hal yang Tuhan percayakan itu kita kelolanya untuk apa, gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi kepercayaan Tuhan selanjutnya dengan permintaan-permintaan kita. Nah kesimpulan saya sih, makanya oleh sebab itu, bawa hari-hari ini kita terus mengambil waktu dekat dengan Bapa kita. Karena percayalah bahwa Bapa itu nggak pernah ingin mempersulit hidup kita sebenarnya. Tapi hati Bapa adalah Dia ingin mendidik dan mendewasakan kita, anak-anaknya. Jadi dalam hal ini kalau kita sedang meminta sesuatu tapi belum terjadi, jangan kita pokoknya lah sudahlah terserah Tuhan lah atau kehendak Tuhan. Ya Tuhan ingin ajarkan supaya kita berpegang teguh percaya kepadanya, gitu ya. Karena Dia ingin mendewasakan kita. Dia ingin men-stretching iman kita supaya kita growing, lebih lagi mengenal Dia, mengalami journey dengan Dia. Dan kalau kita semakin akhirnya kita mengalami journey dengan Tuhan, makanya saya percaya kita akan semakin inline, semakin selaras dengan Tuhan. Maka permintaan-permintaan kita itu juga selaras dengan kehendak Bapa. Karena itu poinnya. Karena seringkali permintaan kita kenapa nggak terjadi ya karena seringkali kita nggak inline, kita ngaco ke sana ke sini minta ini yang ternyata hanya untuk diri kita. Tapi kalau lama-lama kita kenal dekat dengan Bapa kita akan inline kok. Makanya ada orang-orang, wah aku doa ini Tuhan jawab, aku doa ini Tuhan jawab. Ya kenapa? Karena inline, karena sesuai dengan kehendak Bapa. Beda dengan sekedar nafsu kita, keinginan kita sendiri, hanya ingin bukan visi tapi ambisi kita, itu yang jadi masalah. Jadi bangun kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan ngerti. Dan saya percaya dampaknya adalah permintaan kita itu selaras dengan Bapa. Itu indah. Pasti akan jadi blessing yang besar, jadi berkat yang besar, dan hidup kita bisa semakin lagi berdampak besar. Karena sekali lagi bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Dan permintaan kita jarang kok yang sekedar beri aku, tapi lebih ke pakai aku Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Pakai aku jadi berkat buat orang lain. Dengan ini Tuhan aku bisa pakai jadi berkat buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Pasti jadi blessing luar biasa. Luar biasa. Dan ketika memang permintaan kita sudah diwujudkan sama Tuhan, ingat kita harus tetap jaga kepercayaan. Betul. Apa yang kita minta sesuai dengan visi kita, ya dilakukan, gitu ya. Jangan udah terima gitu ya. Oke, mobil, padahal janjinya mau buat antar jemput jemaat gitu ya misalnya ya. Biasanya, ayo kan betul. Siapa yang minta mobil biasanya buat saya mau antar jemput jemaat yang nggak bisa ke gereja. Nah, ayo dipenuhi, jangan lupa. Ntar dibuat jalan-jalan lagi. Lupa lagi sama visi utamanya kan. Jemaatnya mana ini kok Pak ini kok nggak jemput ya. Ternyata jalan-jalan dia. Ingat ya, jaga kepercayaan kita sama Tuhan. Kalau sudah diberi sesuatu dijaga dan dilakukan sesuai dengan visi yang kita mohonkan sama Tuhan. Narasumber kita Pastor Samuel Anton yang selalu mungkin satu kata yang paling tepat ya, fresh. Ya, fresh. Kita dapatkan sesuatu gitu ya. Pesannya mungkin sama tapi nggak tahu gitu ya. Mungkin kesempatan kali ini Tuhan pakai supaya kita bisa pesannya sama, cuman dapatnya lebih fresh gitu ya. Silakan di follow loh Sobat Raida. Kalau misalnya dengar suaranya dan diberkati, monggo di follow di mana juga. Silakan Anda bisa follow di @samuel_Anton ya. Samuel_Anton. Boleh, nanti panggilnya Pastor Samuel boleh, Pastor Anton boleh gitu ya. Makasih banyak Pastor Samuel. Kalau hari ini kita lagi-lagi dapetin hal yang fresh gitu ya. Dan semoga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Betul. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.